Bisa nih. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulus ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku, di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulus ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku, di atas segalanya. Sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah kau Tuhanku. Mulus ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku, di atas segalanya. Lanjut ke lagu kedua, Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Lembutkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tanya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dipersilakan untuk Karisma untuk Kak belum. Oh sorry, belum di unmute. Sorry, maaf ya. Ya, kita berdoa ulang, kita berdoa. Let's pray. Udah kedengeran ya? Yuk, let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersama-sama boleh bersekutu di KYTB ini, Tuhan. Kiranya iman kami boleh terus bertumbuh kepada Tuhan. Kami boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan melalui persekutuan bersama-sama dengan teman-teman dan juga persekutuan dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada setiap kami boleh menghidupi dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar, juga pakai hamba-Mu ini, Tuhan pimpin, segala persiapan yang sudah dilakukan, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin. Amin guys. Oke, hari ini tema yang dikasih adalah semangat yang patah keringkan tulang. Ini lagi ada yang kurang bersemangat gitu ya. Oke, guys. Kita akan next melihat itu dari Amsal 17:22 dan Amsal 18:14. Boleh tolong digeser. Next slide. Ya, aku lihat survei di internet, IDN itu bikin survei tentang orang-orang tuh biasanya apa sih yang menyebabkan orang kehilangan semangat atau semangatnya patah gitu ya. Apa sih yang membuat orang nggak lagi antusias? Apa sih yang membuat orang kehilangan semangat? Nah, itu ada beberapa. Yang pertama, poin dari IDN ini bilang merasa tidak ada progres yang baik. Dia udah melakukan semua usaha, dia udah bekerja secara maksimal, tapi nggak ada progres. Akhirnya dia kehilangan semangat. Terus yang kedua, terlalu fokus sama kesalahan. Aduh, aku harusnya begini, aku harusnya begitu, ini salah nih gitu. Jadi akhirnya dia kehilangan semangat. Terus takut gagal. Berikutnya bekerja terlalu keras. Nah, ini mungkin sebagian dari kita ada yang punya kebiasaan begini nih, menunda-nunda pekerjaan sampai akhirnya udah mau deadline baru sadar, aduh gila ini 2 hari lagi harus bikin makalah atau tugas matematika atau tugas apapun gitu ya, yang banyak banget berlembar-lembar. Akhirnya stres, gak ada way out, terus kehilangan semangat.
Lalu membandingkan diri dengan orang lain. Aduh, orang lain kok bisa ya, aku kok nggak bisa ya. Akhirnya kehilangan semangat. Oke, next. Ya, ini boleh salah satu baca Amsal 18 dan 14. Ini Senja masih di mute juga tuh. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Jadi semangat itu kayak apa ya? Dia semacam pengisi daya gitu. Kayak baterai itu nggak fungsi kalau baterai apa namanya, handphone kita kan mesti di-charge dulu ya. Jadi semangat itu akan membuat kita tuh bisa work, menanggung penderitaan, menanggung pressure, menanggung apapun ya yang dari luar diri kita yang membuat kita down. Kalau kita ada semangat, itu yang hal-hal seperti itu tuh bisa dilewatin gitu. Ini menurut Amsal 18 dan 14. Oke, next. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa tetap bersemangat di tengah banyaknya tekanan dalam hidup kita? Apa sih tekanan yang relevan sama hidup kita? Mungkin ada yang sekarang ini ya, dengan adanya COVID pandemi, itu ada sebagian kita yang gajinya dikurang separuh, atau mungkin kita dengar dari teman-teman atau bahkan kita sendiri mengalami dampak pandemi itu di kerjanya nggak dilanjutin gitu, atau kuliahnya atau sekolahnya tuh online, aduh nggak semangat gitu. Gimana sih kita suruh dengerin terus, lihat layar udah pedes banget deh mata gitu sampai jam 2, dosennya masih ngomong atau gurunya masih ngomong sampai udah pedes. Belum lagi tugasnya lebih banyak daripada yang biasanya. Nah, akhirnya kalau hidupnya baik-baik, gak ada masalah kan, semangat sama kata ya kan. Tapi kalau ada hal yang tadi sebutin, kayaknya bangun juga males, ntar mesti online meeting lagi pakai Zoom lama banget, atau aduh nanti sekolah mesti pakai pertemuan seperti itu. Nah, itu membuat kita tuh belum udah merasa capek, udah nggak semangat gitu. Nah, gimana caranya di tengah faktor-faktor dari luar diri kita itu yang banyak tentu aja kita alami, tapi kita tetap bersemangat, gimana caranya? Nah, oke, next. Nah, ini salah satu caranya nih, kita baca, orang boleh tolong Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, ini salah satu tips. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kita akan mengekspos lebih dalam lagi. Next. Gimana ya caranya bisa tetap bersemangat? Apa sih yang menyebabkan kita tetap bisa bersemangat? Next slide. Nah, guys, hati yang gembira adalah obat yang manjur menurut salah satu komentator atau orang yang dalam ini, namanya Bapak Matthew Henry. Itu ngomong artinya hati yang bersukacita di dalam Tuhan dan melayani dia Tuhan itu dengan kegembiraan. Jadi sumber semangat kita itu kan ditemukan di dalam Tuhan, karena kita terus bersukacita dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Tapi gimana hati kita itu gembira? Kita menemukan kegembiraan itu ketika kita bersukacita dalam Tuhan dan melayani Dia dengan kegembiraan. Next. Next slide. Ya, jadi guys, kalau kita melihat sekilas itu tadi ya, sukacita yang baik bagi jiwa dan raga kita itu adalah kegembiraan yang kita temukan dalam Tuhan. Tadi kan ada statement hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terus menurut salah satu penafsir atau komentator namanya Bapak Matthew Henry, kegembiraan yang kita temukan dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya sukacita yang baik bagi jiwa kita
Dan tubuh kita itu adalah sukacita atau kegembiraan yang kita temukan di dalam Tuhan. Oke, next. Nah, kita cari referensi yang lain. Berulang kali kitab Mazmur mendesak kita untuk bersukacita dalam Tuhan. Jadi beberapa kali di dalam kitab Mazmur kalau kita baca ayatnya tuh kita menemukan kata-kata bersukacita di dalam Tuhan. Contohnya next. Belum. Mazmur 32. Ya ini dia. Mazmur 32:11 aku bacain ya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nah ini pentingnya kata-katanya yang aku merahin. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah. Sorailah. Hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Next. Mazmur 53:6. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Jadi, kunci Yakub bersukacita, Israel bersorak-sorak, Yakub bersorak-sorak, dan Israel bersukacita dari mana? Allah yang memulihkan keadaan umat, gitu. Jadi sumbernya Allah memulihkan keadaan umat sehingga membuat umatnya bersorak-sorak, membuat umatnya bersukacita. Nah kalau itu kita aplikasikan sama hidup kita, Allah memulihkan hidup kita, maka kita akan bersorak-sorak dan kita akan bersukacita, kita akan memiliki hati yang gembira. Next. Nah, 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Ya, ini dasarnya, sukacita kita melakukan untuk kemuliaan Allah. Next. Nah, sebaliknya dari yang hati yang bersukacita tadi, hati yang tidak dapat bersukacita dalam Tuhan, sampai dia tuh terlalu pesimistis, sampai dia jadi orang yang sinis-sinis, dan akhirnya tidak dapat menemukan sukacita dalam hal-hal yang sederhana. Lihat bunga yang cantik, dia nggak bisa, wow, this is so beautiful, nggak bilang gitu, sebodoh amat, sampai saking dia berpusat pada kesedihan dia, keirian dia sama orang lain, sampai dia nggak memperhatikan hal-hal sederhana di sekitarnya yang membuat dia itu bersukacita gitu. Sampai akhirnya semangatnya tuh patah kalau bahasanya si Amsal ini ya. Saking dia terus melihat dari permasalahan diri dia terus. Oke, dia nggak bersukacita, terlalu pesimis, sinis, sampai akhirnya nggak bisa bersukacita dan semangatnya patah. Next slide. Next lagi. Iya, jadi guys, hari ini kita belajar sebuah nilai pandangan dan sikap bahagia terhadap kehidupan. Ya, sukacita atau kegembiraan itu nilai dari worldview kita atau sudut pandang kita, dan sikap bahagia itu terhadap kehidupan. Dari teks itu kita belajar begitu. Next. Nah, hati yang gembira atau semangat yang patah adalah sebuah pilihan. Nah, ini buat kita ya. Hati yang gembira atau semangat yang patah itu adalah pilihan. Kamu setiap pagi dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu memilih untuk bergembira, bersukacita di dalam Tuhan, atau kamu fokus sama seluruh permasalahanmu, kamu nggak suka sama orang lain, kamu fokus terus sama itu, sehingga hari itu kamu memilih untuk grumpy, kesel, bete gitu, dan akhirnya nggak ada semangat lagi, semangatnya patah gitu. So, hati yang gembira atau semangat yang patah itu adalah pilihan. Next. Nah, guys, hati yang gembira atau sebaliknya semangat yang patah itu bukan hasil dari, well, ada orang ngomong, wah nasib gue hari ini buruk amat sih, gitu ya. Bukan itu. Atau temperamen orang yang terlalu kolerik sampai marah-marah terus gitu, akhirnya nggak sukacita, nggak, bukan karena genetik, bukan kesehatan,
bukan karena keadaan di luar kita, bukan. Jadi orang yang ceria dapat memilih untuk bahagia dalam kesulitan, dan orang yang murung dapat merusak acara yang luar biasa. Jadi, well guys, again, ini tentang lu bisa milih untuk bersukacita atau kamu bisa milih untuk nggak bersukacita sampai akhirnya males, nggak punya semangat gitu. Next. Nah, guys, kita nanti akan belajar bahwa dosa itu menghancurkan hati yang gembira. Karena seorang anak Tuhan tidak bisa bahagia karena persekutuan dengan Bapaknya. Daud sering menggambarkan patah semangat yang disebabkan oleh dosa. Jadi ada dosa itu yang dia sembunyikan atau dia terus-menerus quote on quote dosa ini dia favoritkan gitu ya, dia suka terus sampai akhirnya disembunyikan, tapi Bapa yang Maha Tahu, terus akhirnya dari sikap memilih itu menyebabkan dia nggak bersukacita gitu. Ini tergambar dari sikapnya Daud. Next, ini akan kita lihat bacaannya. Ya, boleh salah satu. Berarti berapa satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, aku akan lihat ya. Tania boleh baca ayat 1, Feve ayat 2, Inabel ayat 3, Antonia ayat 4, Gerard ayat 5. Ini wah udah habis ya. Siapa lagi ya? Satu lagi. Ayat 6. Oh, iya, ayat 6. Orel lagi, Orel. Silakan. Baca satu-satu. Kelihatan nggak? Kecil banget ya? Kecil banget. Oh, lagi di dalam kereta, maaf ya. Sorry. Oke, yang Antonia diganti siapa? Siapa bersedia? Aku nggak kelihatan semua di sini, digeser-geser malah bingung gue. Silakan ya, yang Antonia boleh satu baca ya. Dimulai, yuk 1, 2, 3, ayat 1 duluan. Siapa ayat 1? Aku. Tadi aku silakan. cara unmute. Ya. Oke, silakan. Ayat 1, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Ayat 3, siapa nih? Ups, salah. Ya. Ayat 4 ya? Siapa ya? Ayat 4. Ya, betul, ayat 4. Antonia harusnya ya? Biar. Ayat 4. Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Oke, 5. Lima siapa tadi ya? Feve bukan? Sebab di Ayat dalam 5. maut tidaklah orang ingat kepadamu, siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati. Ya, ayat 6. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dan dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Nah, coba teman-teman dari bacaan ini, Daud itu kenapa sih dia meratap-ratap terus kan ya, itu aduh jiwaku sangat terkejut, kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku. Kenapa dia ngomong-ngomong seperti terus? Karena dia menyesal atas dosa yang dia lakukan. Aku membanjiri ranjangku.
dengan air mata gitu. Aku mengeluh, aku sedih lah. Pokoknya dia itu sampai kayaknya meratap karena dosanya dia. Next. Lupa aku geser-geser. Next. Nah, ini guys, dari yang tadi kita baca ya, Mazmur, itu si Daud sampai gara-gara dosa yang dia lakukan, itu membuat dia kering gitu. Dosa yang dia lakukan, dia sadari, kemudian itu membuat dia kering, membuat semangatnya patah. Dosa itu menyiksa dia, dosa itu membuat dia sangat sedih luar biasa, sampai dia menghabiskan waktunya dengan menangis dan berduka daripada bersukacita dan hidup. Nah, jadi guys, ini dampak dari dosa. Next. So, dari apa yang kita pelajari di Amsal, lalu kemudian kita belajar juga dari Daud, hari ini kita belajar langkah pertama yang sederhana menuju hati yang gembira dan kesehatan yang baik adalah menjalani hidup yang suci di dalam Tuhan, bahagia di dalam Tuhan. Artinya ya kita minta ampun atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Next. Ya guys, jadi yang pertama kita mengakui dosa kita minta ampun sama Tuhan dan kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menghidupi hidup di dalam jalannya Tuhan. Lalu yang kedua, selain dosa itu ada satu hal lagi yang membuat kita tuh seringkali merasa down gitu ya. Ketidakpuasan itu akan merusak kesehatan karena yang kita pikirin tuh apa ya yang aku belum punya, apa yang aku harus miliki gitu. Walaupun kita udah punya ada misalnya udah punya handphone gitu, aduh kayaknya kurang deh handphone. Handphone tuh apa aja ya, misalnya Xiaomi Note 8, wah udah muncul yang 9, wah udah muncul yang 10. Padahal handphone yang sebelumnya masih keadaannya baik. Nah, tapi nggak puas aja gitu. Nah, itu di Alkitab diceritain juga ada satu tokoh namanya Ahab yang dia hancur gara-gara itu tuh. Dia pengen memiliki kebun anggur si Nabot, padahal dia juga punya yang lain, tapi dia kepengen aja gitu. Nah, jadi contentment atau kepuasan itu mempengaruhi juga guys. Dalam kita tuh kepuasan kita tuh terhadap apa sih? Apakah kita puas kalau barang kita udah banyak, udah merasa cukup, atau kita merasa cukup, merasa puas itu kalau nilai kita udah bagus, kalau kita punya posisi karir yang bagus. Nah, itu kalau seperti itu kan kita akan terus cari, nyampe atas, kurang lagi, nyampe atas, kok orang lain bisa lebih atas, harusnya aku bisa, gitu. Nah, next. Amnon juga sama, kayak Ahab tadi ya, Ahab mengingini punya, karena dia nggak puas, hanya punya satu, dia pengen punyanya si ya. Ini Amnon jatuh sakit karena nafsu sama adiknya, nggak benar karena dosa lagi. Nah, guys, tidak heran Roh Kudus mengajarkan kesuksesan yang sesungguhnya itu adalah kesalahan hidup dan contentment atau rasa cukup di dalam Tuhan. Jadi, gimana sih caranya kita ukuran kesuksesan kita tuh bisa sampai pada tahap yang kita bisa terima gitu ya kan? Ketika kita memiliki contentment di dalam Tuhan, yang mengisi kepuasan kita itu adalah Tuhan, bukan hal-hal lain di luar Tuhan gitu, misalnya karir, misalnya nilai atau pride, pengakuan dari orang lain, sehingga kita maunya diterima oleh orang lain. Bukan itu, tapi rasa cukup di dalam Tuhan. Next. Nah, guys, pelajaran yang lain hari ini adalah iri hati, kemarahan, kepahitan, kebencian, dan nafsu. Itu membuat kita tuh kayak kejar-kejar itu terus gitu. Ada ketidakpuasan. Misalnya iri sama orang tuh ya itu menggerogoti kita
mikirin orang itu terus kesel gitu sampai itu tuh mengalihkan gitu. Harusnya kita fokus untuk bekerja dengan bagus atau kuliah dengan baik, terus gara-gara iri hati kita mikirin orang itu terus, porsi mikirin kerjanya jadi berkurang gitu. Terus karena marah terhadap sesuatu, jadi nggak ada sukacita sama sekali. Karena pahit itu dipelihara, wah pahit karena orang itu pernah ngatain aku, oh dasar lu apa gitu lah ya. Kata-kata yang tidak semestinya, terus kita tuh kepikiran terus, jangan-jangan emang gue begini ya. Bully itu akhirnya ketanam, terus itu bikin kita pahit. Nah, gara-gara kepahitan itu kita nggak bisa benar-benar merasakan sukacita yang full gitu. Akhirnya kita benci terus atau nafsu dalam diri kita itu mengalihkan yang harusnya kita benar-benar bisa bersukacita. Nah, pikiran-pikiran yang itu seolah-olah tuh terus mengejar dan pengen ngikat kita gitu. Kita terikat dengan perasaan iri hati, kita terikat dengan kemarahan, kepahitan, dan sebagainya. Akhirnya kita nggak bisa tidur dengan tenang, akhirnya malah bisa jadi sakit. Next. Nah guys, itu yang tadi bisa membuat kita tuh jadi kering secara rohani, dan akhirnya kesehatan kita juga bisa jadi menurun, dan itu semua adalah karena diri kita sendiri, bukan dari yang lain-lain. Itu pilihan kita, ingat, gembira atau sukacita, atau semangatnya patah atau marah, itu adalah pilihan kita. Next. Ya. Ini pelajaran hari ini yang lain lagi. Tetapi jika kamu bersukacita, kamu penuh kasih, kamu bisa bersyukur, hidup dalam damai, memaafkan, memuji Tuhan, memuji apa yang Tuhan berikan buat kita, bersyukur, kamu akan menemukan berkat-berkat Tuhan bahkan yang kecil-kecil. Puji Tuhan untuk teman aku, puji Tuhan untuk tempat tinggal yang baik, puji Tuhan untuk semua hal yang baik yang aku alami. Jadi itu membangkitkan semangat kita, rasa bersyukur kita, akhirnya bersukacita gitu. So jika kamu menjadikan Tuhan kesenangan dalam hidupmu, kamu akan memiliki alasan yang cukup, yang terus-menerus, yang konstan untuk bersukacita. Apapun keadaan kamu, mau kamu lagi di kantor, bagaimanapun keadaannya, well, kamu punya alasan untuk terus bersukacita karena ada hal-hal baik yang kamu bisa lihat, yang Tuhan kasih, yang kamu bisa lihat dan kamu bisa bersyukur gitu. Terus karena kamu tuh selalu bersyukur melihat hal baik yang Tuhan kasih, jadi tenang kan hidupnya, tidur jadi enak, terus hati juga seneng, gembira, pikiran rileks, bisa tidur tenang dan jadi sehat. Next. Nah, guys, kalau sekarang nih misalnya, tapi patah hati tuh sulit loh untuk disembuhin. Oke, kita lihat di Yesaya 61 ayat 1-3. Ada yang bisa bantu baca? Bentar, aku lupa kutipin lagi. Sanja, boleh tolong baca, San? Yesaya 61 ayat 1-3. Aku kedengeran? Kedengeran. Oke. Tuhan Yesus datang. Oh, Yesayanya ya, Kak? Wait. Aku buka dulu bentar. bentar ya. Aku udah kebuka nih. Tapi 61-1-3 doang. Udah kebuka belum? Engkaulah Tuhan. 61-3. Aku ya. Aku baca deh. Udah ketemu belum? Aku yang baca ya. Udah ketemu. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu minyak, untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Guys, dari Yesaya ini kita udah lihat Tuhan Yesus datang itu untuk mengikat hati yang patah, memberikan sukacita, bahkan kitanya nanti bisa menjadi kabar baik buat orang-orang yang sekarang lagi patah nih. Nah, apalagi yang harus Tuhan Yesus lakukan agar hatimu bersukacita, wajahmu bersinar, dan tulangmu sehat. Dia udah lakuin semuanya, bahkan dia udah datang berinkarnasi untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa kamu. Nah, dia adalah juru selamat dan teman yang mulia, sahabat yang sejati, dan mereka atau kita yang mengenal dia selama-lamanya akan berbahagia. Guys, kalau kita udah berrelasi sama Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus selama-lamanya, kita akan bahagia. Anugerah di dalam Tuhan Yesus adalah anugerah yang cukup. Dan kita sampai speechless, gak bisa ngomong. Dan tak terselidiki. Pokoknya itu semua membuat kita bersukacita. Anugerah dari Tuhan Yesus membuat kita bersukacita. Next. Ya. So, tidak ada yang lebih menyegarkan dan menyehatkan daripada memeriksa diri kita, mengakui dosa-dosa kita dalam doa pribadi, dan kemudian mempersembahkan korban pujian syukur dan nyanyian kepada Tuhan, baik sendiri ataupun dengan komunitas KYTB ini. Jadi setelah ini, mari kita sama-sama berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah datang untuk mengampuni, dan kita akan bersyukur karena Tuhan itu sudah mengampuni. Kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Oke, next. Nah, kita akan gini guys, ini ada satu kesaksian dari seorang anak kecil. Dia tuh rumahnya diambil secara paksa, terus anak ini tuh tinggal di pengungsian, dan hidupnya jadi nggak enak banget gitu. Tapi dia masih tetap bersukacita, dan dia menularkan itu kepada teman-temannya. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan, dan dia merasa cukup dan bahagia di dalam Tuhan Yesus. Nah, aku pengen teman-teman lihat ini nih. Videonya nggak panjang, 5 menit. Untuk kita belajar dari sikap anak ini. Videonya tadi udah aku kirim ya. Bisa? Coba bentar aku ini dulu. Oke. Bentar aku ini. Tunggu bentar ya. Oke. Susah ya. Bisa nggak? Oh, bisa tuh. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرجي على ليش هيك فعلا؟ ايوه.
تحبي سات 7 كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ Susah nggak? Kalau susah nanti aku kasih senja, kalian nonton aja di itunya apa di video yang aku kasih ke senja. Tadi nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Gambarnya nggak muncul, cuma suara nih. Kalau dari handphone tuh nggak bisa ya? Oh gitu. Oke. Atau enggak aku ceritain aja nanti aku kasih videonya ke Senja. Tadi udah aku kasih sih. Tinggal di-share aja ya nih. Kok jadi di gimana? Oke. Gini aja aku ceritain ya. Jadi ada seorang anak kecil gitu, dia rumahnya tuh diambil secara paksa oleh satu kelompok gitu. Ini ya, sorry. Terima kasih udah berusaha keras, guys. Loh. Sabar ya. Oh ya, ini betul. Thank you. Ya, sip. Yes. Silakan kita nonton bersama-sama. واحنا موجودين هنا في المخيم لقينا بنوته فوجئت ان هي بتقول ان هي بتتفرج على ليش هيك واسمها مريم. ازيك يا مريم؟ زينة، انت كيفك؟ انا زي الفل. انت بتتفرجي على ليش هيك فعلا؟ ايوه. تحبي سات 7 كيدز؟ ايه. انت فين بلدك؟ جايه من كراكوش برضو؟ ايوه من قراقوش انا. طيب انت عندك 10 سنين مش كده؟ ايوه. طيب قولي لي انت بقالك قد ايه هنا في المخيم؟ 4 أشهر. ايه اكتر حاجه انت حاسه ان هي كنت بتحبيها في كراكوش مش موجوده هنا دلوقتي في المخيم؟ كان عندنا بيت وكنا متونسين، بس يعني هنا ما متونسين، بس الحمد لله يعني الله سترنا. قصدك ايه؟ يعني ايه الله سترنا؟ يعني الله حبنا وما قبل يعني يقتلونا داعش. طيب انت حاسه قد ايه ربنا بيحبك صح؟ ايوه ربنا بيحبنا كلنا، مو بس انا، كل الناس يحبوهم الله. وانت شايفه ان ربنا كمان بيحب الناس اللي ممكن تبقى اذتك وزعلتك ولا لا؟ يحبوهم بس ما يحب الشيطان. طب انت شايفه، انت حاسه بايه ناحيه الناس اللي ممكن تبقى خرجتك من البيت وتعبتك؟ ما راح اسويهم ولا شيء، بس يعني اقول لله يسامحهم. وانت تقدري تسامحيهم كمان؟ ايوه. بس دي حاجه صعبه قوي ولا حاجه سهله ان انا اعرف اسامح الناس اللي تعبتني يا مريم؟ ما راح اقتلهم، يعني ليه اقتلهم؟ بس زعلانه ليه طلعوني من بيتنا، طلعونا من بيتنا. طيب انت كنت بتحبي المدرسه في كراكوش صح؟ ايوه، وكنت اولى دايما. كان عندك اصحاب كمان في المدرسه؟ ايوه. موجودين هنا معاكي ولا مفيش ولا حد فيهم هنا؟ اكو بس ما اعرف وينهم. طيب لو يمكن يكونوا هم دلوقتي بيتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا سات 7 كيدز، تحبي تقولي لهم حاجه؟ كان عندي صديقه وإذا هوني كان عندي صديقه اسمها ساندرا، وكنا انا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسه مع بعضنا، مع انه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه أريد أشوفها شوف بس. انت مش عارفه هي فين خالص صح؟ لا ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بتحبني كثير وانا حتى احبها، ويا ريت اشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده.
علوة. يعني ايه؟ يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا. وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني. كيف الله، ما كيفنا نحن، كيف الله هو اللي يعرف. طيب انت مش بيجيلك وقت كده تبقي زعلانه، بتحسي ان يسوع سابك مثلا؟ مرات يعني أبكي على البيت مالتنا، أبكي على قراقوش، بس ما أزعل إنه الله يعني سابنا من قراقوش، يعني رحنا من قراقوش. أشكره لأنه سترنا وجابنا لنا، حتى إذا متبهدلين هنا، بس الحمد لله الله سترنا. انت علمتيني حاجات كتير قوي. شكرا. وانت حتى علمتني. علمتك ايه انا؟ علمتني يعني ما علمتني يعني حسيت بمشاعري، حسيت بمشاعري. أنا كان عندي مشاعر وأريد يعني يعرفون الناس إيش هي مشاعر هذول الأطفال اللي هنا. وانت عارفه ان يسوع مش هيسيبك ابدا، صح؟ ما راح يسيبنا، إذا مؤمنة وثابتة بينه ما راح يسيبني. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟ عندي ترانيم. طب تحبي تقولي اكتر واحده انت بتحبيها، تبقى صغيره وقصيره بس نسمعها منك، ايه رايك؟ أكو واحدة. ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أضحى سرورك ميلا وراء النصا وطيب المديح، حبي لفادي مجيد يوما فيا ومن سيزيد، عمر جديد يوم سعيد يوم اتحادي بالحبيب، بجاذب الحب أتى فيا لحب فائق، وردني إلى الهدى بفضل عهد صديق، حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر جديد يوم سعيد يوم اتحادي بالحبيب. Oke guys, thank you ya untuk kerja kerasnya memutar video ini. Kayaknya lebih berasa lihat daripada ini kan ya, aku terangin sendiri. Anak ini, dia rumahnya diambil, dia dipisah dari sahabatnya, dia nggak bisa sekolah dengan normal. Keadaan pokoknya membuat dia bisa aja dia marah, bisa aja dia kesel, bisa aja dia nangis, bisa aja dia punya dendam gitu. Tapi dia ngomong, Tuhan memelihara saya gitu. Tadi lagunya menarik, betapa bahagianya ketika saya mengenal Yesus, sukacita saya itu lengkap sekarang, ada harapan berjumpa dengan Tuhan, dan ketika saya berjumpa dengan Tuhan, sukacita saya menjadi penuh. Ini ada anak kecil yang walaupun dalam keadaan dia dengar bom di mana-mana, tapi tadi kita nggak lihat wajahnya dia marah, sedih gitu ya, semangat, penuh sukacita. Kenapa? Dia bersukacita di dalam Tuhan. Dia beriman sama Tuhan, dia punya harapan yang besar sama Tuhan, dan dia mengatakan kalau kebahagiaan dia itu ketika dia mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Jadi dia nggak takut nggak punya barang banyak,
walaupun dia terpisah sama teman-temannya, walaupun dia pernah disakiti, tapi itu semua nggak membuat dia tuh kemudian menjadi down. Karena dia selalu melihat kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa sukacita itu kita dapatkan di dalam Tuhan ketika kita berelasi sama Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, segala hal yang dia buat untuk kita, hal yang baik, pemeliharaannya, keselamatan yang Tuhan kasih. Nah, itu membuat kita bersukacita dan itu cukup buat kita. Sehingga ada apapun di luar dari diri kita yang ada pergumulan, mungkin ada orang yang nggak suka, ada kata-kata yang menyakitkan, itu nggak akan mempengaruhi kita untuk nggak bersukacita gitu, karena sukacita itu kita dapatkan dalam Tuhan ketika kita berelasi sama Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan gitu. Dan harapan untuk berjumpa dengan Tuhan, kita nanti berjumpa dengan Tuhan face to face, dan akhirnya sukacita kita menjadi penuh. Oke, guys. Begitu, ini ada tanya jawab apa langsung berdoa? Langsung Boleh berdoa. kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau ada yang nanya silakan. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Aku Silakan. Mau nanya, kalau misalnya kan ada temenku tuh kayak suka ngejulit gitu loh. Pokoknya orang itu tuh, jadi kita punya temen, satu orang itu ngelakuin salah, dan itu udah selesai, udah dari kapan tahu, tapi sampai sekarang tuh masih apa namanya, diungkit terus-terusan gitu loh. Terus aku tuh ngerasa kayak mereka tuh makin lama makin menurutku sih toxic gitu loh. Soalnya kayak aku udah ngerasa nggak nyaman banget gitu loh buat temenan sama mereka gitu. Jadi kayak capek banget buat ngedengerin mereka tuh ngomongin, ini orang, pokoknya kalau misalnya aku tuh curhat gitu, tapi mereka tuh nggak bakal pernah gubris gitu loh. Tapi kalau misalnya tehnya itu tuh tentang tuh orang, pasti langsung pada keluar semua gitu loh. Terus aku kan kayak sakit hati gitu loh kalau misalnya ngomong yang lain aja kagak ada yang ngerespon, tapi pas ngomongin dia lagi, tapi mereka kayak excitednya parah banget dah, kayak aku jadi mikir gitu loh, kayak aku pengen keluar tapi kayak nggak tahu aku jadi. Iya. Tapi manusiawi nggak sih? Kadang-kadang tuh kita berbuat baik sampai kayaknya nggak bisa terucapkan dengan kata-kata, itu bisa terhapus atau bisa jejak kebaikan kita tuh bisa hilang gara-gara satu kesalahan yang kita buat gitu. Ada ininya kan, ada apa peribahasanya tuh zaman dulu. Apa? Lupa. Gara-gara nila rusak susu sebelanga, kalau nggak salah kayak gitu ya. Karena nila setitik rusak susu sebelanga kayak gitu. Jadi itu manusiawi. Kalau orang tuh senengnya ngelihat yang kurang aja gitu dari orang lain. Dan kayaknya tuh ada kepuasan tersendiri gitu loh kalau ngomongin kekurangan orang lain. Kenapa? Karena artinya tuh kita lebih daripada dia gitu. Atau enggak, ya gue aman lah, gue nggak diomongin, artinya safe nih di sini, gara-gara gitu ikut-ikutan bahkan gitu. Misalnya kelompok 5 orang nih. 5 orang terus yang satu nih anggap aja biang keladinya gitu. Apa-apa suka terlambat kalau janjian. Terus kalau patungan dia nggak pernah bayar. Misalnya patungan ntar dikumpulin di senja ya. Senja tipenya nggak berani ini lagi nagihin gitu ya. Udahlah ya 20.000 ini gue talangin lagi. Tapi gitu terus gitu. Terus lama-lama yang 3 ini ngomongin lah. Kok dia gitu sih suka telat? Kok dia gitu sih kalau patungan nggak pernah. Padahal mungkin kalau lagi ngumpul dia ngerajin masak, dia ngerajin cuci piring. Itu nggak kelihatan. Yang kelihatan ya kurangnya gitu. Nah, sekarang tadi kan kita ngomongin ada 2 pilihan. Lu bisa bersukacita atau bisa kehilangan semangat itu. Nah, demikian juga kamu juga punya pilihan untuk
menjadi positif, memberikan pengaruh yang baik. Misalnya, come on guys, kita juga ada kurangnya loh, semua manusia tuh sepaket gitu. Lu punya satu paket hal yang positif, tapi ada sisi gelap. Setiap orang, nggak mungkin di dunia ini orang nggak punya sisi gelap, siapapun dia. Pasti ada sisi gelap, ada kekurangan dia gitu. Kamu juga nggak pernah kan, dalam seumur hidupmu nggak berbuat dosa kan nggak pernah. Jadi karena itu, udahlah, kita maklumin aja gitu. Nah, gimana kamu bisa approach teman-teman sih? Itu bisa jadi pilihan. Kamu bisa kesel, terus akhirnya live, tapi nggak bisa memberi pengaruh apa-apa. Tapi kalau kamu mau berjuang sedikit, mungkin kamu bisa memberikan pengaruh itu. Tapi kamunya sendiri udah mengalami satu kepuasan dengan Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Kamu udah sadar benar bahwa relasimu sama Tuhan udah mengampuni kamu, itu udah cukup. Dan itu bisa kamu tularin tuh ke teman-teman. Jadi bisa bukan kamu doang yang sukacita, tapi teman-teman gengs yang berlima ini contohnya ya. 5 crazy girls gitu. Misalnya. Crazy beneran gara-gara julid. Gitu, Aurel. Jadi gimana? Kan aku waktu itu udah pernah ngomong, coba kalian ngomong deh. Kalian minta maaf aja gitu loh. Walaupun kalian gak salah, tapi minta maaf aja gitu loh. Tapi mereka bakal kayak, tapi dia tuh yang kayak gitu terus. Oh, gitu pasti mereka kayak nyanggah. Pokoknya dia yang salah, gue gak salah gitu loh. Ya kalau nggak salah suruh minta maaf, emang nggak mau sih. Maksudnya kamu suruh minta maaf ke orang yang julid ini? Bukan ke orang yang mereka omongin terus-terusan itu. Ya. Oh, berarti yang julid ini misalnya yang 1 sampai 4 ini tukang ngomongin yang nomor 5 gitu ya. Nah, terus kamu ngomongin lu minta maaf gara-gara udah ngomongin dia jelek. Ya nggak mau lah. Enggak. Maksudnya kan kayak mereka juga salah gitu loh. Kan karena ngomongin kan. Permasalahannya itu tuh cuman sepele banget, tapi mereka tuh bener-bener sampai dibesar-besarin terus gitu loh. Dan sampai sekarang, sedangkan anak yang mereka omongin itu tuh udah diem aja gitu loh. Terus mereka masih ngomongin sampai sekarang, kan emang nggak capek apa gitu loh. Kayak dia terus-terusan gitu loh. Itu kayak hukum alam tau, Rel. Iya nggak sih? Apa? Kok kayak hukum di dunia ini tuh selalu ada yang inferior aja gitu. Misalnya dalam satu kelas selalu ada yang cupu, terus nanti dijadiin bahan omongan gitu. Iya kan? Dan itu ya nggak sih, dari kita SD, SMP, SMA, kuliah, di kantor tuh selalu gitu. Lu nonton film apa ya? Imperfect itu nunjukin kayak begitu. Terus film yang lagi viral Ibu Tejo itu, Tile, udah nonton belum? Sama kan ngomongin orang mulu kan kerjanya. Padahal yang diomongin juga, ya elah, nggak ada di antara mereka. Belum tentu juga kebenaran, tapi ngomong sampai akhirnya yang sok-sok merasa seolah-olah tuh kayaknya dia yang benar, ternyata dia juga salah gitu. Ibu siapa, lupa lagi aku namanya, nonton sekilas. Akhirnya Ibu Tejonya ngomong, jadi wongku mbok sing solutif gitu. Jadi orang tuh yang punya solusi, kasih solusi lah gitu. Well, dari film kan mengangkat dari kisah-kisah yang ada kan ya, dari pengalaman hidup kita, emang kayak gitu loh. Orang tuh suka nyari yang lebih inferior supaya dianya juga feel secure. Ya, setidaknya bukan gue yang dibully. Makanya ikut-ikutan gitu. Kadang kita ikutan ngebully atau kita ikutan julid tuh ya karena kita aman aja gitu. Nah, sikapnya gimana sih seharusnya? Ya yang pertama, lu bisa milih untuk gak ikutan julid, tapi lu punya pilihan juga untuk ikutan julid dan akhirnya ikutan sebel, bete, dan itu toxic juga buat lu gitu kan. Ya nggak sih? Akhirnya kan, kenapa sih aku sebel sama dia, malam-malam udah berdoa sama Tuhan gitu. Paginya ketemu teman kamu lagi, ya gue kok tiba-tiba sebel juga sama dia, padahal nggak ada hubungannya sama kamu, tapi gara-gara terlalu denger julid-julid terus gitu. Nah, jadi pilihannya ada 2.
Tapi firman Tuhan hari ini kan ngajarin untuk memilih pilihan yang bersukacita dalam Tuhan kan ya. Jadi nggak usah kamu terpengaruh dengan teman-temanmu yang julid itu. Kalau temennya nggak usah dikasih tahu, nggak bisa dikasih tahu, ya udah. Itu pilihan mereka untuk mereka tetap julid dan jahat mulutnya. Gitu. Dan nanti mereka yang akan mengalami kayak tadi Daud. Terus siapa lagi tadi? Raja Ahab, ya kan? Mereka yang akan mengalami kadang-kadang itu jadi julid tuh ada capeknya loh. Terus sebentar tiba-tiba satu titik dia udah mau bertobat, udah nggak tahu lagi gimana caranya. Ya gitulah. Maksudnya sekarang untuk diri kamu sendiri, kamu punya pilihan dua. Kamu bisa ikutan julid, atau ini pilihan yang paling sesuai dengan firman hari ini ya, kamu punya sikap yang berbeda aja, nggak ikutan julid, kamu nunjukin kasih baik bagi orang yang dijulidin maupun sama orang yang julid gitu. Punya sikap yang berbeda aja. Gitu, sis. Oke. Ntar lo dibilangin so suci banget sih lo, gitu. Gak apa-apa, emang gue udah disucikan oleh Tuhan. Gitu. Ada yang lain? Thank you ya, Aurel. Ada lagi pertanyaan yang menggelisahkan gitu? Silakan. Kak. Yuk. Kesannya tuh kita nggak boleh nggak semangat gitu ya. Tapi kan manusia tuh wajar, ada masa-masa jenuh, capek, nggak semangat gitu. Apakah segitu bersalahnya gitu kalau kita ada di masa-masa tidak semangat atau jenuh atau apa yang kebalikan dari semangat gitu? Again, itu pilihan-pilihan kan ya tadi. Cuman kalau Alkitab tadi ada satu statement, bahkan itu komen gitu. Komen tuh memerintahkan kita untuk bersukacita, bukan tidak semangat. Jadi waktu ada masalah menghadapinya gimana? Ya dengan bersukacita di dalam Tuhan. Kamu menghadapi, kok aneh sih, masa lagi ada masalah, lagi kesel sama orang, malah suruhnya bersukacita dalam Tuhan. Gimana sih? Ya itu yang Alkitab ajarin gitu. Caranya gimana ya untuk menghadapi tekanan, misalnya pressure, sehingga kita tetap bersukacita. Caranya gimana? Kalian pernah nggak sih kebalikannya? Jadi saking dipikirin terus sampai sakit mah gitu. Ada nggak di sini yang mengalami gitu? Lu kepikiran banget nih. Aduh, kepikiran sampai sakit mah. Ada yang gitu. Literally sakit perutnya, wah, perih terus butuh obat mah gitu loh. Ada nggak? Aku pernah. Sekali. Waktu itu aku lupa sih gara-gara apa, tapi benar-benar kepikiran sampai akhirnya asam lambungnya naik. Itu pernah. Jadi terus kalau ada nggak yang di sini, ini temenku yang ngalamin, aku belum pernah ngalamin kayak gini. Saking pressure, ngalamin tekanan gitu, terus dia kayak mulai males gitu ke kantor. Pokoknya menekan kantornya gitu banget lah. Terus dia sampai tekanan darah tinggi, sampai pusing banget, nggak bisa bangun di tempat tidur. Benar-benar pusing, berat kepalanya. Ada yang pernah ngalamin gitu nggak sini? Nggak ada ya? Baik semua berarti dong. Ada nggak? Nggak ada, atau diem-diem aja, diem-diem pernah ada ternyata. Well guys, sebetulnya gimana sih sikap kita kalau ada pressure? Itu kan lumrah terjadi, ya nggak? Kita kerja, kita urusan sama orang, ekspektasi orang terhadap kita kadang-kadang melampaui kemampuan kita, sehingga kita tuh ngerasa nggak sanggup. Waduh, nggak sanggup. Boleh nggak sih kita ngeluh? Boleh nggak sih kita marah? Boleh nggak sih kita capek? Boleh nggak sih kita nggak semangat? Ya nggak apa-apa, bisa. Tapi itu semakin membuat kamu down nggak sih?
bandingin misalnya kamu lagi sebel di kantor dengan pressure yang banyak itu, terus belum lagi misalnya urusan sama teman-teman yang julid-julid, terus orang tua yang ada tuntutan, terus belum lagi duit udah kita salah manage sehingga kayaknya sampai akhir bulan belum cukup, OMG gitu. Gimana caranya? Jadi pernah nggak punya pengalaman lu diam terus denger lagu-lagu rohani, terus cuman ngomong gini, Tuhan tolong aku nggak sanggup. Terus akhirnya dapat ketenangan aja gitu, nggak marah, nggak patah semangat, nggak salah lah ya apa yang diambil. Itu aku alami waktu aku studi yang teologi itu. Terus pada masa akhir waktu aku lagi bikin skripsi, aku lagi bikin skripsi nih, mamaku sakit, harus di ICU kan. Jadi udah harus baca buku di ruang tunggu ICU. Terus nggak tahu sampai kapan dokternya tuh ngomong mamaku itu vegetative state. Nah, vegetative state itu nggak bisa gerak-gerak kayak pohon gitu. Harus bawa pulang dalam waktu seminggu. Nah kalau bawa pulang tuh sewa alatnya tuh 50 juta, gila, udah nggak kerja, sewa alat begitu udah habis, nggak bisa gitu. Terus itu aku bisa aja nggak semangat ya kan, bisa aja nangis gitu. Tapi aku pikir waktu itu gini, kalau gue nangis nggak ada solusi gitu nanti. Kalau aku diem terus nangis nggak semangat, ntar gimana, ini tetap harus dikeluarin dari rumah sakit gitu. Akhirnya aku mundar-mandir waktu ya di pelatarannya rumah sakit, aku mundar-mandir, terus aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, imanku kecil sekali dalam hal ini. Tolong help my unbelief gitu. Tapi aku percaya sama Tuhan. Tolong aku percaya Tuhan akan nolong aku nggak tahu gimana caranya. So aku ketemuin dokternya, aku temuin susternya, bahkan semua keluarga aku bilang, udahlah bawa aja pulang, lepas alat. Aduh itu sama dengan membunuh, aku nggak mau. Terus aku masuk ke ruang ICU, aku bisikin di telinga mamaku, Mah, berdoa sama Tuhan, minta nafas panjang 1 kali supaya dibawa pulang dengan sewa alat yang hanya 8 juta. Akhirnya mamaku bisa nafas panjang, Tuhan membuat mujizat, memampukan mamaku bernafas panjang 1 kali, sampai akhirnya tuh sewa hanya sewa oksigen yang biasa, tabung oksigen gitu, dan 2 minggu dari dibawa pulang itu mamaku meninggal. Tapi yang bisa kita belajar adalah, aku waktu itu bisa aja sih ngeluh gitu, terus nggak semangat, terus kayak bingung gitu loh, ngerti kan? Aduh gimana, tapi daripada begitu aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, kamu harapan aku satu-satunya, aku nggak ngerti lagi. Aku percaya Tuhan akan menolongku, nggak tahu gimana caranya. Ya udah, aku berjalan di dalam harapan itu gitu. Jadi bisa nggak? Ya bisa aja sih. Cuman kita ada pilihan untuk berharap sama Tuhan gitu. Begitu, sister. Perjalanan iman itu malah nanti, ya nggak? Begitu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi. Oral, kamu belakangnya lemari ya? Aduh, sorry, gagal fokus. Oke, silakan yang mau nanya lagi. Masya? Atau sudah cukup? Mia, pada lelah Hayati habis kerja. Pepe, Gerard, Jessica, ada yang mau nanya atau mau meresponi? Mau Hai, curhat juga boleh. Cindy. Ada ya? Udah? Udah kan nggak ada? Mundur. 3, 2, 1, teng-tong. Waktunya habis ya. Oke, nggak ada ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya lebih dalam, boleh personal chat ke Karisma di nomor di bawah ini ya. Silahkan, ada nomornya. Oke.
Ya, makasih Kak Risma. Thank you so much. Kita mau tutup. Aku serahkan kembali kepada Aurel. Langsung boleh doa tutup Kak Risma. Jadi kecil ya. Karisma boleh doa tutup. Barusan aku denger namaku sebut, kamu ngomong apa? Gak denger. Kecil banget. Karisma boleh doa tutup. Oh, doa tutup. Oke. Ini nggak aku mute lagi kan. Oke, yuk guys, kita berdoa sama Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama belajar untuk kami boleh menemukan sukacita dan rasa cukup kami di dalam Tuhan. Dan ketika kami ini berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kami, Tuhan akan menuntun kami dan akan memberikan kami sukacita. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh terus tinggal di dalam Tuhan, kami boleh berrelasi sama Tuhan bersama, baik itu pribadi maupun dengan teman-teman KYTB ini. Dan melaluinya Tuhan kami boleh menemukan semangat untuk kami terus bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah setiap kami, dan saat ini Tuhan kami sadar bahwa di dalam kami berpikir, kami bertindak, kami berbicara, ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk dosa-dosa kami ini, kiranya Tuhan mengampuni, dan kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di salib sudah menghapuskan dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, kami memohon untuk kedepannya Allah Roh Kudus terus menuntun kami di jalan yang lurus, jalan kebenaran menuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman KYTB ini, Tuhan mereka boleh merasakan relasi dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Inilah kerinduan setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami berdoa. Amin. Amin, guys. Oke, udah ya? Belum? Pengumuman. Oke, makasih Kak Risma. Pengumumannya, kita ada komsel di hari Jumat, jadi mengundang teman-teman untuk kembali hadir. Nah, terus aku lagi kepikir sih, kayaknya kita perlu evaluasi. Kira-kira KYTB diadain di hari Rabu itu, apakah memungkinkan untuk teman-teman semua ikut, atau kita mau pikirin hari lain gitu. Nah, tapi nanti itu kita bikin di grup aja deh. Ya, udah sih itu aja. Ya, teman-teman, selamat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Kak Risma. Semangat ya. See you, guys. Thank you, Aurel. Terima kasih, Nia. Thank you semuanya. Bye. I said bye.